Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak, karena bantuan kamu akan sangat berarti untuk Sora. Oke? Mari kita hari ini memulai pembacaannya ya teman-teman. Oke. Dia yang melangkah pergi, tapi dia juga yang menyesali. Nah, ada seseorang, dia yang memilih untuk pergi dari kamu, tapi dia juga yang menyesali sekarang keputusan itu. Oke? Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Oke. Ada kartu Two of Swords, ya. Seseorang yang Sora lihat pada saat ini mengalami tidak mampu untuk berpikir benar-benar dengan jernih. Ya, ada banyak sekali kegalauan, ada banyak sekali ketakutan, ada banyak sekali ketidakyakinan sama apa yang harus dia putuskan. Di sini intuisi dia itu masih seperti menolak untuk melihat apa yang ada ya sekarang gitu. Ada kebingungan, keputusan apa yang mau dia ambil, majukah, mundurkah gitu ya. Jadi ada seseorang yang juga di satu sisi merasa dia sekarang dalam situasi secara pikiran itu stagnan ya. Pikiran dia itu masih galau, masih kepikiran ini dan itu, sehingga dia merasa kayak mumet ya, mumet dan tidak bisa berpikir dengan benar-benar cerah dan jelas ya. Apa yang mau dia lihat buat kedepannya dalam hidup dia, itu kondisi dia saat ini. Bingung mau mengambil keputusan apa. Oke. Kondisi dia saat ini gimana? Oke. Orang ini menginginkan, orang ini tahu secara analisa dan pemikiran, orang ini tuh kepingin sebenarnya untuk dibalik situasi yang banyak masalah yang ada, ini begitu banyak gunung ya, begitu banyak yang masalah yang ada. Dia terusan kepikiran untuk memulai sebuah komunikasi lagi yang baru. Ya, adanya komunikasi awal, adanya pembicaraan kembali yang harus dibicarakan meskipun banyak sekali rentangan dan masalah yang menghadang ya. Jadi seseorang yang dia sendiri itu pun dia yang memutuskan ya, tapi secara pikiran dia juga yang galau ya. Jadi jelas ya, ini terkena yang dikenakan adalah area-area pikiran yang menjadi galau terus-menerus. Oke. Itu yang Sora lihat. Sekarang Sora mau lihat, kenapa sih gitu loh, orang ini tuh masih kepikiran dan malah sekarang pengen komunikasi sama kamu gitu loh ya. Apa yang membuat dia itu sebenarnya meninggalkan kamu, pergi sebelumnya ya. Page of Pentacles. Oke. Di sini kalau yang Sora lihat, banyak dari mereka yang masih pingin berfokus sama mencari apa yang harus mereka cari ya. Di sini banyak yang kalau Sora lihat secara keuangan itu memang menyadari bahwa situasi keuangannya tidak cukup kondusif. Kondisi keuangannya tidak cukup baik ya. Sehingga banyak dari mereka yang memfokuskan pikirannya gitu loh ya, dan segala hal gitu loh ya. Itu kepada yang namanya mencari finansial. Jadi di sini ada yang baru memulai pekerjaan baru, ada yang baru mulai usaha baru ya, atau banyak yang masih mungkin harus meneruskan studi yang ujung-ujungnya adalah untuk karirnya ke depan. Gitu ya. Yang berikutnya, apa sih yang membuat dia kemarin melangkah pergi meninggalkan kamu? Sun. Nah, di sini ya jelas terlihat bahwa ya ada diri dia yang ingin mencari keberhasilan, mencari fokus terhadap finansial, ya, kekuasaan, power, dihormati, dipandang orang, ya. Jadi di sini tujuannya dia itu banyak sekali kepada yang namanya pingin punya pencapaian. Ya, jadi kayak aku tuh pingin seperti matahari yang bisa bersinar dengan terang dan jelas ya. Jadi tujuannya adalah jelas kepada materi dan uang ya, yang membuat dia pingin fokusnya ke sana ya. Dia merasa hidup dia bisa bahagia, hidup dia bisa senang dan sebagainya kalau secara materi itu dia tercukupkan gitu. Teman-teman, manusia itu selalu Sora ulang-ulang lagi ya, hidupnya cuma di 3 area muter-muter aja ya. Kalau nggak kesehatan, relationship, sama keuangan
Ya, jadi dia yang dia kejar di sini memang benar-benar masalah keuangan, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa masih banyak hal-hal yang harus dia kontrol, dia kendalikan, dia selesaikan. Ya, artinya di sini memang ada keinginan dia untuk punya power, kekuasaan, dan kalaupun ada masalah yang sedang melingkupi dirinya dia merasa bahwa aku harus bertanggung jawab dulu terhadap tanggung jawab yang harus aku emban. Ya, apapun tanggung jawabnya itu, mungkin dalam kerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadinya dia ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan dulu. Ya, yang membuat dia itu banyak tidak mungkin, ya, dalam tanda kutip tidak merasa bahwa aku harus menjadi orang dulu. Jadi di sini ngomongin soal dia tuh juga pingin ada kepercayaan diri, mungkin untuk ke kamu gitu loh, ya, secara penuh. Kalau sekarang belum punya finansial yang cukup, belum cukup punya kekuasaan, belum cukup dihormatin orang, bagaimana mungkin dia bisa dipandang? Itu yang dia rasakan, ya. Karena tujuan akhirnya dia itu memang adalah kesempurnaan, kebahagiaan dalam berumah tangga, dalam keluarga. Bukan cuma keluarga yang akan dia bangun, tapi juga keluarga intinya dia. Jadi di sini memang mungkin banyak yang harus menanggung keluarganya secara materi, ya, atau keluarganya besar menaruh harapan sama dia bisa mengharumkan nama keluarga, mungkin bisa mengcover keluarganya dia, mungkin menghidupi adik-adiknya, menguliahi adiknya atau menghidupi keluarganya, ya. Dan dia merasa bahwa pada saat-saat ini hidup dia itu belum cukup ada kabar baik yang dia ingin dapatkan. Hidup dia itu masih perlu banyak kebangkitan, masih perlu banyak perubahan. Ya, dia merasa bahwa kabar baik dan hal-hal baik itu belum datang dalam hidupnya dia. Makanya dia memilih untuk pergi dulu. Karena dia merasa bahwa aku harus kejar apa yang aku inginkan. Apa yang aku fokuskan itu harus aku kejar. Itu sih yang Sora lihat. Masalah perspektif fokus, ya, itu jelas terlihat di sini, ya. Dan masalah dinamika dengan latar belakang keluarga, ya, dan dia pingin yang namanya memberikan yang terbaik, memberikan ini dan itu yang terbaik, itu semakin membuat hubungan ini itu semakin jadi sulit, gitu loh. Kita sekarang mau lihat, ya, oke, kita mau lihat, oke, ciri-ciri orang ini. Sora akan ambil ciri-cirinya dengan tutup mata, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini udah keluar bonus tambahannya. Oke, yang pertama adalah sweet. Ini bisa menandakan bahwa kamu berdiri dengan seseorang yang sangat suka makanan yang manis-manis. Oke, sangat suka makanan yang manis-manis, ya. Dan di sini ada red. Oke. Red ini menyatakan bisa saja dia suka makanan manis, kamu suka makanan manis, itu juga bisa dessert, ya. Ada yang di sini menyukai warna merah. Kamu menyukai warna merah atau dia yang menyukai warna merah. Ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang dia orang asing, ya. Bisa saja dia berbeda kebangsaan sama kamu, berbeda warga negara dari kamu juga bisa, ya. Ada yang words of affirmation. Jadi kata-kata cintanya dia atau bentuk cintanya dia adalah dengan pernyataan atau perkataan. Jadi dia diucapkan, ya. Jadi bisa saja dia mungkin sering mengatakan hal-hal yang manis, romantis ke kamu, gitu loh, ya. Atau dia senang menerima kata-kata cinta itu, dia senang menerima untuk dia dengar. Ada mobil, bisa saja dia suka mobil, bisa saja dia kerja dalam industri yang berhubungan dengan mobil, kendaraan atau mesin, atau di sini ada warna merah dan mobil. Bisa saja mobilnya dia warna merah, gitu loh. Itu bisa. Sport lovers. Dia sangat suka olahraga, ya. Terus di sini juga kalau yang Sora lihat olahraga yang dia suka macam-macam, mungkin suka olahraga ini dan itu, ya. Dan di sini banyak juga yang bahasa cintanya selain dari kata-kata juga adalah physical touch. Jadi di sini banyak juga yang merindukan sentuhan fisik sama kamu. Oke. Dan yang terakhir ada pink. Nah, bisa saja dia suka warna pink, kamu suka warna pink, atau kalian pernah pakai baju warna pink atau merah. Oke.
Dia merasa, kenapa sih Sora terus dia pergi begitu saja, dia yang meninggalkan. Dia merasa bahwa tiba-tiba, memang kalau Sora di sini ada yang merasa pergi tiba-tiba, karena dia merasa dia sedang lemah. Dia tidak dalam kondisi yang cukup untuk membuat dia itu berani atau cukup secara energi untuk menghadapi kamu. Ya, makanya dia memilih untuk pergi. Ya, energi dia sedang low. Ya, dan Sora merasa di sini dia berfokus banget sama yang namanya keberkahan. Walaupun memang ya, secara komunikasi dia memilih untuk menghindar. Ya, karena dia merasa tidak punya cukup keberanian dan cukup kekuatan untuk menghadapi kamu. Ya. Dan dia merasa dia menjauhkan diri. Itu adalah proses untuk dia membersihkan dirinya sendiri dan pikirannya sendiri. Jadi dia merasa bahwa mungkin ini yang terbaik. Aku melangkah pergi buat kebaikan aku dan buat kebaikan kamu, gitu ya. Dan dia memilih untuk berdiam karena dia merasa gini, aku tidak bisa berkata banyak. Kata-kata itu terbatas dengan kosakata penjelasan. Aku merasa pada saat ini aku cuma pengen diam, merenung, berpikir, dan mengejar keberkahan yang aku inginkan. Ya, jadi memang dia memilih untuk pasif. Ya, dia berharap ada dengan kepergian dia sebenarnya ada awal baru untuk kamu dan untuk dia. Mungkin dia untuk perjalanan karirnya, mungkin kamu ketemu sama orang lain, gitu. Dan dia merasa bahwa aku tuh pergi karena dia merasa aku sepertinya tidak cukup baik, aku tidak cukup layak. Aku belum tentu mampu untuk memenuhi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ekspektasikan. Dia merasa bahwa aku belum bisa jadi seseorang nih buat kamu. Itu yang Sora lihat di sini ya. Jadi ada energi dia merasa aku belum bisa memenuhi kamu. Aku belum bisa jadi seseorang buat kamu. Ya. Sekarang kita mau lihat. Tapi dia yang melangkah pergi, tapi sekarang dia juga yang menyesali. Kenapa dia menyesali? Apa perasaan dia? Ya. Yang pertama, dia menyadari bahwa kamu tidak bisa digantikan. Jadi di sini ada perasaan kehilangan. Ketika tidak ada kamu, tidak ada hal atau tidak ada seseorang yang bisa menggantikan keberadaan kamu. Ya, itu satu. Yang kedua, kamu selalu ada di hatinya dia. Jadi, kenapa dia seperti itu? Karena kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Dia tidak bisa ke yang lain. Beralih yang ke lain itu dia tidak bisa. Gitu loh. Menyesal, kenapa? Masih terikat sama kamu. Hatinya masih ke kamu terus-terusan. Oke? Dan dia menyadari bahwa ternyata aku tuh berdiam diri, aku pasif juga. Ternyata itu tidak membuat perasaan aku sama kamu hilang. Ternyata kamu selalu ada di dalam hati aku. Jadi memang tidak bisa menghepas bayang-bayang kamu. Dan ada kerinduan yang sangat besar dari dia ke kamu. Makanya dia nyesal kenapa dia meninggalkan kamu pergi. Gitu. Hanya dia merasa bahwa kamu perlu sabar. Situasi dan keadaan aku tidak mendukung untuk situasi hubungan kita. Di sini, dia menyesal karena dia telah merasa dia melukai kamu, meninggalkan kamu. Dia merasa juga di sini banyak yang kayak aku udah memanfaatkan banyak kebaikan kamu ke aku. Di sini jadinya ada energi penyesalan karena merasa melakukan hal yang buruk sama kamu dan memanfaatkan kamu. Dan dia merasa bahwa ini adalah masalah perihal waktu. Nanti waktu juga akan yang bisa mempertemukan kita kembali. Orang ini percaya ya, kalau kalian ada ikatan secara energi koneksi bahwa nanti bisa terkoneksi kembali. Dan dia juga sangat kangen dengar suara kamu. Ya, jadi kalau nggak ada kamu sekarang, nggak kontak dan pergi, kan sekarang nggak bisa dengar suara kamu lagi. Sedangkan dia sangat butuh kamu menenangkan, dia sangat butuh kamu support. Dan banyak dari mereka yang sering sekali bermimpi soal kamu, terbayang-bayang terus soal kamu, ya. Dan dia merasa bahwa dia cuma berharap bahwa selama kalian terpisah, ini jadi waktu untuk kalian saling belajar. Dia belajar memahami kamu, dia belajar untuk menjadi seseorang yang lebih layak lah untuk kamu. Mungkin bisa lebih gentleman atau gentlewati, ya.
dengan apa namanya bisa fokus kembali ke kamu, ya. Seseorang dia merasakan bahwa kamulah seseorang yang bisa buat dia fokus. Justru sekarang kehilangan kamu, dia kehilangan fokus, itu yang dia sesali. Justru dia pikir ketika dia menjauh dia akan bisa lebih fokus, nyatanya enggak. Fokus pikirannya dia masih ke kamu. Dan dia menyesali karena dia kehilangan seseorang yang mengarahkan dengan bijaksana, ngasih tauin dengan benar-benar ke dia. Kehilangan tuntunan, ini yang dia rasakan sangat besar efeknya ke dia. Makanya sampai terbayang-bayang. Tuh kan, tuntunan kamu banyak memberikan dia pencerahan-pencerahan yang sekarang tidak bisa dia dapatkan karena dia pergi meninggalkan kamu, ya. Dan dia menyadari bahwa ada energi ketulusan kamu yang sangat dalam, yang seperti dia tuh merasa kayak, aku kok bodoh ya, menyia-nyiakan orang yang sangat menyayangi dan mencintai aku dengan tulus, ya. Kamu juga menjadi seseorang yang bisa mengarahkan dia, mengayomi dia, gitu. Dia merasa menyesal, kenapa sih kok aku tidak bisa bersikap yang seharusnya. Dan ada energi di mana dia justru tidak bisa let go kamu. Masih ada energi yang mengoreksikan kalian. Dan sekarang didera terus-terusan oleh perasaan rindu yang mendalam. Nah, untuk kalian, bila kalian yang merasakan rindu yang mendalam itu, mungkin energinya sedang melemah, kamu bisa banget pakai barang-barang dari Sora. Ini ada Butterfly Soul Bracelet, ya. Dia berisi gelang kristal, berisi energi cinta kasih, ya, yang sudah Sora booster dengan energi healing, ya, untuk menghilangkan energi negatif dan menaikkan karisma dan aura. Otomatis gini loh, kalau kamu energinya positif, aura naik. Ini 165.000. Untuk yang kamu punya banyak sekali trauma dan kekecewaan dengan pola berulang-ulang, nah kamu bisa memakai ini, ya, Healing Heart Necklace, ya. Dia berisi dari energi ketenangan batin untuk membantu melepaskan energi-energi kekecewaan yang berulang-ulang, sehingga bisa lepas dari pola itu, sehingga kamu bisa energi lebih positif untuk menarik energi cinta kasih. Energi cinta kasih akan selalu membawa kebaikan, baik dalam rezeki, dalam percintaan, dan sebagainya, ya. Yang pasti akan menyembuhkan emosi kamu, yang pasti untuk bahagia, untuk merasa lebih bahagia. Ini 195.000. Untuk teman-teman yang cowok, kamu bisa pakai yang ini, ya, Lion, ya, bracelet Lion, ya, singa. Ini untuk teman-teman cowok untuk bisa lebih maco, lebih bold energinya, lebih berani, gitu loh. Sehingga apa namanya, naik auranya dan bisa membawa keberuntungan dalam pekerjaan. Ini buat teman-teman cowok jadi lebih jantan, teman-teman cewek jadi lebih lembut, ya. Yang ini 200.000. Semuanya teman-teman bisa order di Instagram @sora_tarot atau di kolom link bawah, ya. Oke, silakan di order aja. Dan selain daripada itu, oke, teman-teman juga bisa memberikan hadiah ini ke pasangannya, ya. Terima kasih sudah mendengarkan Sora AdSense lewat. Terus Sora, gimana dong nanti ke depannya? Apakah ada pergerakan dari dia ke kamu? Ten of Pentacles, King of Cups, Temperance. Pergerakan yang terjadi adalah dia masih mengutamakan keberhasilan secara finansial. Ketika finansialnya sudah benar-benar berhasil, keluarga dia sudah benar-benar aman, ya, karena kan situasi keluarganya beberapa ada yang kurang aman, ya. Makanya dia masih harus mencari keamanan dari segi material. Maka perasaan dia itu akan lebih tenang. Jadi orang ini tuh memang tipe yang mesti lihat jelas-jelas lah, ya, apa yang harus dia lihat, gitu. Jadi ketika kondisi finansial sudah baik, perasaan sudah lebih tenang, baru dia bisa ada pergerakan dalam arti fokusnya bisa jadi lebih fokus, gitu. Ya, artinya dia merasa bahwa masih akan ada potensi baik, ya. Dan mungkin pada saat itu kamu juga emosinya sudah lebih mereda. Dan akhirnya gini loh, dia datang ke kamu pun sudah jelas ada yang bisa dia usahakan. Paham nggak maksudnya Sora? Gitu loh. Kalau datang lagi sekarang tapi juga belum berhasil, materi nggak ada, perasaan nggak tenang, dia merasa apa yang mau aku perjuangkan ke kamu, gitu loh. Dia merasa bahwa dia kepingin apapun yang kamu perjuangkan itu harus bisa jadi sesuatu yang kamu layak lah, ya, mau memberikan dia kesempatan.
Intuisi dari kamu itu nggak salah sebenarnya. Banyak dari kalian yang sudah punya intuisi untuk nanti akan ada waktunya ketika segala sesuatu lebih tenang, dia akan bergerak ke kamu. Pergerakannya itu lebih kepada lambat tapi pasti, tidak bisa terburu-buru gitu loh. Karena membangun materi itu adalah butuh waktu. Kasoran terkelamaan bla 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 bla. Ya kalau kamu nggak mau nunggu, nggak ada yang maksa. Ya jangan ngegas, oke? Itu yang cuma Sora bisa bacakan, bahwa orang ini memang menyadari kalau dia mau memulai dan memperjuangkan, harus ada dasarnya, harus ada fondasinya. Dengan keuangan yang tidak bagus, tidak ada fondasi yang cukup untuk membangun relasi, itu yang dia rasakan. Ya, karena intuisi dia cuma bilang ini yang terbaik. Intuisi dia mengatakan bahwa nomor satu harus utamain keluarga dan harus utamain finansial, baru dia mengutamakan percintaan. Itu pilihan dia. Walaupun memang sebenarnya dia sangat ingin komunikasi sama kamu. Penyesalan itu ada, cuman dia menahan diri kalau Sora lihat di sini. Ya, nasihat untuk kamu. Oke. Lepaskan pengampunan. Kalau memang masih ada dari kamu yang memang masih menyimpan mungkin kedongkolan sama dia, kekecewaan sama dia, ya. Biar hal baik nanti akan datang dengan sendirinya. Dengan dia ataupun tidak dengan dia, kalau memang sudah jalannya akan ada jalannya. Itu kalau dari Sora. Tapi kan tetap ya, pasti selalu dipertanyakan kapan sih kira-kira pergerakan dari dia yang mungkin bisa terlihat. Oke. Kita akan coba lihat kapan kemungkinan ada pergerakan dari dia ya. Soranya akan ambil 3 kartu. Akan butuh waktu beberapa saat. Dalam beberapa bulan. Dan dalam musim semi. Semi itu Maret, April, Mei. Kurang lebih sekitar itu. Ya. Ya. Maret, April, Mei, sekitar itu. Jadi di antara periode waktu itu ya. Nah, sekarang kita mau ke astrologinya. Oke, sekarang kita mau ke astrologinya. Kita coba lihat. Capricorn, Sagittarius, Aries, Aquarius. Udah keluar. Libra, Scorpio, dan ada Gemini. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk alfabetnya. V, F, I, D, M, A, W, U, P, X, B, U, E, W, Y, Z, I, dan S. Di pause aja, bisa di zoom juga alfabetnya buat lebih jelas. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Oke? Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sarah. I love you. As always, jangan lupa untuk pemesanan ya di Instagram Sora @sora_tarot atau di kolom deskripsi bawah ya. Teruslah tebarkan cinta kasih, sampai kita ketemu. Bye bye.